wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU Corner KPU Kabupaten Bogor. Terima kasih loh teman pemilih sudah selalu setia nonton terus YouTube channelnya KPU Kabupaten Bogor. Baik, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Sekretaris KPU Jakarta Selatan, yaitu Bapak Dhani. Selamat datang Pak Dhani. Selamat datang. Iya. Siapa Mbak Mega? Mbak Mega, iya. Selamat datang. Terima kasih loh para Pak. penonton. Iya, teman pemilih ya. Teman pemilih. Teman ya. pemilih KPU Bogor. Terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di KPU Kabupaten Ya, Bogor. alhamdulillah. Ya, gimana Pak rasanya? Pertama kali the first time ke Bogor? Ya, ini setelah sekian lama ya, sekian lama barulah hari ini berkesempatan. Ini salah satu mimpi terwujudnya mimpi berkunjung ke KPU Kabupaten Bogor. Karena memang KPU Kabupaten Bogor ini menurut saya itu luar biasa. Mereka bukan membawahi, tapi jumlah penduduk mungkin saya tidak tahu pasti paling besar itu adalah di Kabupaten Bogor. Dari luas wilayah sampai dengan jumlah pemilih pun, dan menurut Pak Sekretaris tadi jumlah TPS itu 15.224. Tahan Kabupaten Bogor Luar biasa loh ini. Baik Pak, mau tanya-tanya dong, gimana nih studio podcastnya milik KPU Kabupaten Bogor? Ya, ini setelah berkunjung ke Kabupaten Bogor, setelah melihat kantornya, itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua itu sebenarnya ini mimpi. Salah satu mimpi saya juga. Di tempat saya bertugas harus ada seperti ini. Tapi ya alhamdulillah sampai dengan saat ini masih tetap mimpi. Ya, kita doakan ke depannya nanti Jakarta Selatan punya juga studio podcast seperti di Kabupaten Bogor, bahkan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Lanjut nih Pak, teman pemilih kepo. Bapak tuh asli orang mana sih? Pengen ceritain dong sedikit profilnya Bapak. Ya, jadi kalau dari tampilan mungkin, kemudian dari dialek, mungkin kan tidak mungkin saya bilang saya orang Jogja. Iya. Karena itu fitnah. Iya. Ya, jadi saya asalnya dari daerah timur Indonesia, tepatnya di Kota Ambon. Ambon Manise. Biasa, iya. Berarti biasanya orang Ambon itu bakat seninya ini ya, tinggi ya. Kecuali saya. Loh, kok kecuali Bapak? Kecuali saya. Enggak, terlihat kayak Bapak bisa nyanyi deh. Nah, itu kecuali saya, karena menurut teman-teman saya bernafas saja itu fals. Gak percaya, pokoknya nanti di akhir kita tes nih Pak Dhani untuk nyanyi ini. Pak lagi sibuk apa sih nih Pak sekarang Pak? Kalau sibuk apa nih? Kerjaan? Kalau kerjaan kebetulan baru 2 minggu. Saya bertugas di KPU Jakarta Selatan. Selama 1 tahun 8 bulan saya bertugas di KPU Kabupaten Purwakarta. Jadi baru pindah ke Jakarta Selatan. Dipercayakan untuk menempati kantor di KPU Jakarta Selatan. Luar biasa. Ada perbedaan atmosfer apa ketika memimpin di Purwakarta dan Jakarta Selatan? Beda sekali ya Pak? Beda sekali. Salah satunya adalah kemacetan. Jakarta macet ya. Tempat macet dan Purwakarta lengang. Berarti perjalanan karir Bapak itu di KPU dari tahun berapa Pak? Kalau di KPU per 22 September tahun 2021. 2021. Ya, itu saya dilantik oleh Sekretaris Jenderal KPU RI menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta sampai dengan terakhir kemarin tanggal 27 Mei 2023 dialih tugaskan ke KPU Kota Jakarta Selatan. Mau tahu dong nih teman pemilih, tantangannya Bapak ketika menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Bogor tuh apa aja sih tantangannya? Suka duka deh. Suka duka. Sebenarnya suka duka sih tergantung perspektif dan mindset. Kalau kita menganggap itu sebagai duka ya, maka otak secara otomatis akan menganggap itu sebagai duka, akan mencari persamaan dan menjustifikasi, memvonis bahwa itu adalah duka. Tapi mungkin untuk teman-teman pemilih dan kita semua, bahwa
itu bukan duka tapi itu tantangan. Tantangan ya. Tantangan dan itu medan pembelajaran. Kalau bagi saya itu medan pembelajaran. Karena sebaik-baiknya guru adalah pengalaman. Betul. Begitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, kesiapan KPU Jakarta Selatan nih dalam menghadapi pemilu 2024, mungkin Ya. ada inovasi-inovasi Jadi, khusus? Untuk KPU Jakarta Selatan sendiri dia masuk di Provinsi DKI. Provinsi DKI itu daerah istimewa, di mana cuman ada Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi saja. Jadi tidak seperti di Kabupaten Bogor yang punya harus bertugas untuk pemilihan DPRD kabupaten, kemudian DPRD provinsi, bupati, kemudian gubernur, presiden dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk KPU DKI Jakarta itu cuman memilih DPRD provinsi saja. Tidak ada DPRD kabupaten kota, kemudian tidak ada juga pemilihan bupati wali kota, yang ada cuma gubernur. Jadi ya secara ini agak-agak lebih ringan lah dibandingkan dengan kabupaten kota lain yang harus kontestan politiknya itu banyak sekali. Gitu. Oke, luar biasa nih Pak. Mau tanya deh, kalau boleh milih antara Purwakarta sama Jakarta Selatan, lebih nyaman mana? Ini kan di Jakarta Selatan baru dua minggu. Baru 2 minggu ya. Baru 2 minggu itu belum bisa dijadikan barometer penilaian. Harusnya sama apple to apple, waktunya sama 1 tahun 8 bulan, sehingga bisa kita komparasi, kita bisa membandingkan lebih baik di sini, lebih baik di sana. Tapi kalau saya dimanapun itu suatu tantangan. Karena sejarah saya kan orang Ambon nih, kan jarang-jarang nih orang Ambon di Purwakarta, orang Ambon di DKI. Jadi memang perjalanannya panjang sekali sampai ya nasib membawa saya di Purwakarta dan di DKI Jakarta Selatan. 1 tahun 8 bulan ya Pak ya di Purwakarta. Berarti udah fasih bahasa Sunda dong Pak? Enggak juga. Fasih sih. Enggak juga. Oh dites nih? Enggak aja. Tapi makanan khas Sunda yang Bapak suka tuh apa? Di Purwakarta deh. Kan sudah lama tuh 1 tahun 8 bulan. Sate Marangi Pak, seneng Pak? Ya, sate Marangi. Mungkin Kan Purwakarta khasnya. memang khas dan terkenalnya sate Marangi. Dan memang rasanya itu berbeda dengan sate-sate yang lain. Betul, Saya enggak tahu apa bumbunya seperti apa. Tapi memang kalau sate Marangi pasti habis. Pasti habis ya Pak ya? Pasti habis. Itu makanan Alhamdulillah favorit pasti kayaknya ya? habis. Iya. Terus setelah nyampe Jakarta Selatan hilang tuh Pak sate Maranginya? Enggak juga. Ada sate kambing? Ada perwakilan. Ada perwakilan. Baik siap. Tadi kan udah ngobrolin yang serius-serius tuh Pak. Nih teman pemilih pengen tahu hobi Bapak tuh apa sih? Senang olahraga nggak? Kalau saya olahraga sih mau dibilang senang ya tidak juga, karena olahraga itu kan kita bergerak dalam jangka periode waktu tertentu, itu olahraga. Jalan 30 menit jalan kaki olahraga juga, ya kan, naik tangga olahraga, saudara naik tangga itu juga olahraga. Dan saya tidak ada olahraga yang spesifik, olahraganya universal itu tidak semua saya mengetahui sampai dengan bisa sampai dengan pro atau di bawah semi pro dan sebagainya. Ya saya amatiran aja gitu untuk semua olahraga. Tapi kalau ditanya hobinya apa Pak, dalam setiap kesempatan menulis biodata, biasanya kan kita dulu ada SMA, sekolah dan sebagainya ada biodata, hobi apa dan sebagainya. Saya hobinya satu aja, utak-atik. Mengutak-atik. Oh gitu. Elektronik gitu kayak bisa, PC, laptop. Bisa PC, bisa elektronik, bisa program, segala hal yang pengen saya tahu ya pasti saya diulik sendiri ya Pak ya. Sendiri. Luar biasa. Kecuali olahraga dan musik. Memang tidak ada darah seni berarti ya di ada Bapak, justru adanya ini ngulik. Darahnya darah merah. Darah merah ya, luar biasa. Ini kelihatannya Bapak tetap fit terus nih kan, dimana pekerjaan kita di KPU menuntut kita untuk selalu sehat dan fit. Nah coba dong Pak kasih tahu ke kita rahasianya Bapak selalu fit, selalu bugar setiap hari, setiap saat nih. Itu nanti
jadinya beriklan kita. Nggak apa-apa, bukan Ya. ini Ya, juga buat teman-teman. jadi fit itu tetap ya saran dokter itu mengkonsumsi makanan minuman yang alami. Ya alhamdulillah selain makanan seperti biasa sayur buah dan sebagainya ya dibantu dengan suplemen. Banyak kok suplemen yang bisa dikonsumsi untuk menambah kebugaran kita. Jadi tidak harus dengan itu saja, tapi ya malah untuk mengkonsumsi multivitamin yang minimal ya vitamin biasa aja. Itu bagus untuk menjaga kesehatan supaya tetap prima. Betul, karena kan ritme kerja kita dari Ya. Senin sampai hari Minggu ya Pak ya, Dan, kita memang dituntut harus ya, selalu sehat. Integritas 24 jam. Iya, 24 jam loh Bukan teman-teman. jam kerja 8 jam. Mbak. Jadi di KPU itu tidak mengenal hari libur. Hari libur, betul. Tidak mengenal hari hari kerja. Hari kerja. Yang dikenal oleh KPU pada masa tahapan adalah hari kalender. Hari kalender ya. Betul sekali. Tanggal merah, hari Sabtu, hari Minggu itu masih tetap hari kalender. Tetap masuk, tetap ke kantor ya Pak ya, kerja Tetap kita ya kantor, Pak ya. tetap kantor melaksanakan tugas meskipun mungkin tahapannya tidak dalam jadwal tahapan, tapi tetap ada hal-hal yang harus diselesaikan ya. Karena kita dikejar dengan waktu satu, batas waktu kita dikejar. Tahapan itu kan ada batas mulai, batas akhir. Betul, batas awal, batas Iya, akhir ya. batas awal, batas akhir, dan kita harus memenuhi target batas akhir itu harus terlaksana. Tidak bisa tidak, wajib. Apalagi namanya fardu hukumnya. Iya. Tidak boleh tidak, karena ada penyelenggara pemilu kan KPU, pengawas pemilu, Masuk. DKPP. Kita bisa dikiplu sama Iya. Ngawasin ya Pak ya, dipantau ada terus ya ngawasinya. kita ya Pak. Lewat waktu. Iya. Nah, itu bahaya itu. Betul, betul. Jadi itu outputnya itu harus ke orientasinya ke output maksudnya. Jadi tidak pada proses. Outputnya harus sesuai waktu, sesuai target, sesuai jumlah dan lain sebagainya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Nah, Gitu. teman pemilik tuh. Jadi jangan sampai 14 Februari 2024 golput, sayang banget. Sayang. Harus jadi pemilih cerdas Ya. dan jangan lupa datang ke TPS 14 Februari 2024. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa itu? Saran dong masukan buat KPU Kabupaten Bogor. Apa ya kalau saran sampai dengan saat ini saya belum melihat apa namanya. Ya saya nggak tahu, ada kelemahan, pasti semua ada kelebihan, ada kelemahan. Tapi ya yang tadi saya sampaikan di awal, saya selalu dengan KPU Kabupaten Bogor karena jumlah pemilihnya itu luar biasa banyak, TPS-nya itu luar biasa banyaknya juga. Tapi ya alhamdulillah timnya itu mungkin tidak sebanding dengan itu. Jadi sarannya itu ya masing-masing dari kita itu mengembangkan diri. Jadi kita ini tim. Ya. Kita ini tim. Ini selalu saya sampaikan pada setiap kesempatan. KPU itu tim. Sekretariat KPU itu tim. Jadi tim itu adalah membantu yang lain ketika pekerjaan sudah selesai. Contoh tim sepak bola. Back itu bisa jadi striker, bahkan penjaga gawang pun bisa menjadi striker. Striker itu bisa jadi back pada saat kandangnya itu, gawangnya itu terancam. Nah, jadi itulah harusnya kita bertindak. Jadi tim itu selalu ada untuk yang lain. Karena tim, sistem, salah satu subsistem rusak bisa mengakibatkan keseluruhan sistem rusak. Jadi untuk teman pemilih, untuk kita semua, bahkan untuk teman-teman di KPU, mulai dari saat ini mungkin mindset tanamkan di benak kita, di hati kita untuk melayani negara ini bahwa di KPU kita adalah tim. Tim. Jangan pernah meninggalkan tim. Baik. Itu saja. Iya, luar biasa, keren banget. Hatur nuhun Bapak Dhani atas Sami-sami. waktunya. Nah, bisa kan bahasa Sunda kan Bisa sih, bahasa bahasa Sunda. Sami. Saya tes ini sengaja saya ngomongin hatur nuhun dan ternyata bisa menjawab kalau teman pemilih sami-sami. Nah, terakhir mungkin ya Pak ya untuk teman pemilih ajakan memilih.
Oh ya. 14 Februari 2024. Maka silakan. Nah, jadi untuk teman pemilih di kawasan Kabupaten Bogor dan sekitarnya dan seluruh Indonesia dan dimanapun siaran kok kayak jadi TVRI ya. Gak apa-apa Pak. Podcast ini Ya. disiarkan, ditonton. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 manfaatkan dengan sebaik-baiknya hak konstitusional yang sudah diberikan oleh negara dengan biaya yang tidak terhingga ini untuk bisa datang ke TPS, memilih wakil kita yang bisa dapat dipercaya, memilih presiden, wakil presiden untuk kelangsungan, untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Oke, luar biasa. Iya. Jangan lupa 14 Februari 2024 dan pastikan sebelum datang kita terdaftar sebagai pemilih dengan Ya. cek DPT online Ya. ya guys. Jadi jangan lupa kalian nih yang belum, aku udah terdaftar belum ya? Nah, mulai nih langsung Ya. googling cek DPT online. Nanti di situ bisa kelihatan nih kalian terdaftar di TPS mana. Oke, don't forget ya guys. Ya, sip. Oke. Ya, baik Bapak, terima Iya, kasih banyak ya Pak ya sama-sama. sudah berkunjung di studio podcast KPU Kabupaten Alhamdulillah. Bogor. Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Pasti. Insya Allah kalau Insya Allah, misalnya ada nanti- kesempatan saya datang lagi. Nanti kami diundang ke Jakarta Selatan kan Pak? Setelah siap. Oke, siap, baik. Ya teman pemilih itu tadi obrolan ringan, obrolan santai kita dengan Sekretaris KPU Jakarta Selatan Bapak Dhani. Nantikan episode podcast selanjutnya di YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Bye.